dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Roma Setiawan, mahasiswa PPG Daljab tahun 2022 LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sehari-hari saya bekerja sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Muhammadiyah 2 Wuryantoro. Izinkanlah pada hari ini saya akan menyampaikan video praktek pembelajaran materi pernikahan menurut syariat Islam untuk kelas 12. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ada. Tidak masuk. Ada. Satu orang aja. Oke. Kenapa sakit? Kepentingan Buat keluarga. KTP. Mudah-mudahan lancar urusannya. Amin. Baik, untuk selanjutnya salah satu pemimpin untuk kita berdoa. Kita fokus ke materi kita hari ini, yaitu terkait dengan pernikahan menurut syariat agama Islam. Tujuan kita dalam pembelajaran ini adalah setelah selesai, kalian diharapkan untuk bisa mengidentifikasi, memahami terkait dengan syarat, rukun, tata cara pernikahan di dalam yang menurut syariat Islam. Misalkan kalian dalam keadaan menyaksikan prosesi pernikahan, maka kalian harus tahu dan paham dari kegiatan itu mana yang termasuk ke dalam pernikahan yang menurut syariat Islam, mana yang tidak. Jadi pernikahan dalam Islam itu tidak selalu hanya kepada masalah sah atau tidak sah. Sah dan tidak sah itu adalah bagian penting, tetapi ada banyak yang jauh lebih penting dari sekedar sah atau tidak sah. Adakah yang tahu apakah itu pernikahan? Atau ada yang ingin menikah? Pengen. Nanti Pak. Nanti ya. Besok. Menurut kalian, kira-kira menikah itu bisa membuat bahagia atau tidak? Tergantung pasangan. Tergantung kita. Berarti kita tidak boleh salah memilih pasangan. Betul. Nah, biar nggak salah gimana caranya? Seleksi. Loh, cara nyeleksi? Lihat sih bibit bobot Diuji, memang bisa diuji. Enggak. Bisa tidak kira-kira? Enggak. Bisa, Pak. Enggak boleh. Caranya gimana? Caranya gimana? Kamu punya rencana mau menguji calon pasanganmu. Kira-kira caranya bagaimana? Uji kesabarannya, Pak. Uji dompetnya, Pak. Caranya bagaimana? Uji dompet. Caranya sederhana. Kalau kamu mau menguji seperti apa pasangan kamu, ya kira-kira lihatlah dirimu sendiri. Kamu tidak akan mungkin punya pasangan yang jauh. Kira-kira pasanganmu apa? Ya padha karo kira-kira ya kurang Jawa. Dengan karakter yang saling melengkapi. Kira-kira, jadi kalau kamu itu pengen punya calon yang baik, ya kamu harus jadi baik terlebih dahulu. Jangan berharap kamu itu mendapat pasangan seperti yang kamu inginkan kalau kamu sendiri tidak seperti yang kamu inginkan sendiri. Ngerti maksudnya? Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Boleh kalian punya cita-cita, punya pasangan seperti apapun, tapi ya kamu harus punya standarisasi juga yang sama. Saya bukan berarti tidak bisa menikahi artis, tidak. Mereka tidak selevel dengan saya. Dan saya juga bukan level mereka. Level kita berbeda. Pakem kita sudah lain.
Kan gitu. Karena apa? Karena terkadang pernikahan itu maksud dan tujuannya berbeda. Beda. Apalagi di era modern, segala cara dilakukan orang hanya demi apa? Konten. Banyak kan orang yang menikah demi konten. Ada yang menikah itu agar dia viral di media sosial atau untuk menaikkan pamor dia agar yang tadinya mungkin dia mantan artis atau mungkin sudah artis yang menurun kemudian dia naik lagi, maka dia membuat pernikahan yang ternyata hanya direkayasa. Saya tidak akan menyebut namanya, ya kan? Tapi kalian bisa melihat sendiri. Kemudian juga ada pernikahan yang dibumbui dengan perjanjian pranikah. Sebetulnya boleh, tetapi perjanjian pranikah itu demi sebuah kebaikan. Itu boleh, nggak apa-apa. Tapi bukan dalam rangka untuk kepentingan ekonomi ya, atau kepentingan yang lain. Boleh ada perjanjian pranikah itu boleh sebetulnya, ya kan? Misalkan saya contohkan, misalkan kita punya pasangan yang mantan pecandu narkoba misalkan. Kemudian di situ kita buat perjanjian, seandainya dia itu kembali lagi menggunakan narkoba, maka kita cerai. Ada poin-poin di situ. Tetapi kalau kemudian hubungannya itu dengan yang di luar itu, itu tidak boleh. Misalkan kita menikah hanya di dunia sosial, tapi di alam nyata kita sendiri dalam rangka menaikkan pamor kita biar tren di media sosial. Itu yang tidak boleh seperti itu. Atau kita punya perjanjian kontrak menikah hanya beberapa bulan saja, 1 tahun atau mungkin 3 minggu, ya itu nggak boleh. Jadi pernikahan itu tujuannya harus sampai seumur hidup. Itu siap ya? Kalian sudah dewasa, wis gede, sebentar lagi lulus, terus menikah. Sehingga harus mulai memahami apa atau itu pernikahan sejak hari ini. Ada yang bertanya? Bertanyalah, menikahnya penak apa ora? Tadi sudah ada yang menjawab tergantung. Kalau mau tanya, kan jodoh kan cerminan diri kan? Tapi dalam sejarah Islam tuh Fir'aun kan jahat toh Pak. Nah, kan punya istri sing solehah banget, lah itu gimana? Kan katanya cerminan diri. Nah, yo, terima kasih. Di dalam karakter manusia itu tidak selalu harus sama antara jahat dengan baik. Terkadang di dalam jiwa manusia itu ada karakter namanya kepemimpinan. Dan Fir'aun itu adalah seorang maharaja di Mesir. Istrinya tentunya juga punya karakter yang sama. Dia adalah maharatu juga di Mesir. Kesamaan mereka bukan kepada karakter dan yang berhubungan dengan tingkah laku. Karakter kesamaan mereka dalam hal apa? Kepemimpinan. Apalagi pada masa itu. Islam belum ada atau belum hadir yang melarang adanya pernikahan orang yang berbeda agama. Dimulai, saya akan bagikan lembar jawab untuk menjawab soal-soal pre-test. Sebelum saya masuk ke materi, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan dan harus diperhatikan, bahwa akan ada beberapa perubahan yang akan kita lakukan lain dari biasanya. Yang pertama adalah pembelajaran akan kita kelompokkan ke dalam beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok nanti harus maju ke depan untuk mempresentasikan materi. Masing-masing kelompok itu nanti akan kita pilih secara acak maju ke depan
materi apa yang harus mereka pelajari, sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, kalian harus mempelajari semua materi yang ada, yang kita share, yang tentunya itu akan menjadi modal bagi kalian untuk mempelajari itu. Ya kan? Tentunya kalian harus belajar bersama-sama. Sekarang belajar kelompok itu tidak harus selalu berkerumun jadi satu. Yang terpenting adalah kita belajar materi yang diberikan. Karena sekarang era modern, materi bisa disampaikan melalui Google Formulir, bisa melalui YouTube, bisa melalui Google Drive, bisa melalui apa saja yang itu tidak menjadi masalah di era modern. Zaman sekarang berkelompok itu bisa dari rumah masing-masing, bisa dari manapun, itu tidak ada kendala. Bisa dipahami? Ini ada beberapa hal, cuplikan sedikit saja yang harus saya sampaikan terkait dengan masalah pernikahan menurut syariat Islam. Nah, secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, yang bukan muhrim. Nah, sehingga tidak boleh menikah itu dengan muhrimnya. Terus, nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan menurut aturan agama dan pemerintahan. Kemudian berikutnya, nah, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah pengertian dari pernikahan. Intinya pernikahan itu adalah hubungan laki-laki dan perempuan disatukan dalam sebuah ikatan. Nah, yang menyatukan itu nanti disebut dengan ijab. Berikutnya, hukum pernikahan ada 5: wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Wajib jika sudah mampu secara fisik, sudah mampu secara finansial, ya, dan dikhawatirkan terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka dia wajib untuk menikah. Yang kedua, sunnah. Jika seseorang mampu secara fisik dan finansial, akan tetapi belum memiliki rencana, belum memiliki planning untuk menjalin hubungan pernikahan, maka itu termasuk sunnah. Yang ketiga, makruh. Jika secara fisik maupun finansial belum mampu, sehingga dikhawatirkan tidak memenuhi kewajiban pernikahan, termasuk kalian. Kalian masih hukumnya apa? Makruh. Secara fisik, finansial belum mampu karena masih sekolah. Sehingga hukum menikah bagi kalian masih makruh. Kemudian berikutnya mubah. Jika seseorang mampu secara fisik dan finansial akan tetapi belum memiliki tujuan untuk membina rumah tangga, nah, ini juga sama. Kemudian terakhir, haram. Jika secara fisik dan finansial ataupun bahkan secara psikologis tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab membina rumah tangga. Contohnya ya, sakit ya penaut, atau sakit menular yang membahayakan dan dikhawatirkan itu apa? Membahayakan mempelai laki-laki atau perempuan. Duh, kalau pengantinnya mau Pak, ya secara prinsip itu ada hak mereka, ya kan? Tetapi dalam hal ini kita atau kalian atau siapa saja para pelaku pernikahan itu akan dilindungi secara hukum. Kenapa pernikahan mempelai laki-laki sama mempelai laki-laki kok tidak boleh? Ya kan? Kalian kan dilindungi. Bagaimana pernikahan kok laki-laki dengan laki-laki? Mau dapat apa? Mau dapat keturunan? Agak mungkin loh, itu kan melanggar hak asasi manusia. Hak asasi manusia apa yang dilanggar? Oh, menikah. Iya, menikah. Tetapi menikahlah sesuai juga dengan hak asasi manusia. Jadi jangan bicara melanggar hak asasi manusia ketika hak asasi manusia juga ada yang dilanggar. Yang mana dilanggar hak asasi manusia mereka itu? Ya karena pernikahan itu adalah hak untuk mendapatkan keturunan.
keturunan. Nah, kalau laki-laki menikahnya dengan laki-laki, kan tidak mendapatkan keturunan kan? Ada satu tujuan yang dia terlebih dahulu sudah melanggar. Kan jadi seperti itu. Jadi kalau bicara hak asasi manusia itu bukan hanya terkait dengan masalah saya berhak menikah dengan siapa saja, bukan begitu. Tetapi sebelum kamu menikah itu, kira-kira kamu itu melanggar enggak tujuan yang lain? Saya contohkan menikah dengan hewan, melanggar tidak? Melanggar. Menikah karo hewan, kira-kira dapat keturunan tidak? Tidak. Tujuan pernikahan saja sudah dilanggar. Kok bicara masalah pelanggaran hak asasi manusia? Kan gitu. Kan tujuan menikah itu padahal sudah jelas. Untuk selanjutnya kita sampai pada saat dimana salah satu kelompok harus maju ke depan. Saya pilihkan hari ini yang harus maju adalah kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil belajar kami dengan tema materi pernikahan. Saya Asinda Putri Pamungkas, nomor absen 2. Nama saya Safira Asika, nomor absen 36. Saya Putri Amara, absen 34. Saya Eliana, absen 3. Saya Merdeka Saputri, absen 8. Saya Mira Madani, absen 6. Di sini kita langsung masuk ke rukun nikah. Rukun nikah disebutkan ada 5. Yang pertama, adanya mempelai laki-laki. Yang kedua, adanya mempelai perempuan. Adanya wali nikah. Adanya 2 orang saksi. Dan yang terakhir, terlaksananya ijab dan kabul. Laki-laki ada 4. Yang pertama beragama Islam, yang kedua atas kehendak sendiri, yang ketiga bukan muhrim, dan yang terakhir tidak sedang berihram. Kemudian syarat mempelai perempuan. Yang pertama, 1 beragama Islam, 2 tidak terpaksa, 3 bukan muhrim, 4 tidak bersuami, 5 tidak dalam masa iddah, 5 tidak sedang berihram. Kemudian ada syarat wali nikah. Yang pertama, mukallaf, Islam, dewasa, sehat akal. Yang kedua, laki-laki merdeka. 3 adil, 4 tidak sedang berihram. Islam 2 balik dan sehat akalnya, 3 tidak fasik, 4 hadir dalam akad nikah. Mau bertanya, bagaimana hukum pernikahan secara online? Terima kasih. Pendapat dari para ulama terkait pernikahan online. Yang pertama, tidak boleh karena dituntut kehadirannya secara fisik. Dan yang kedua, boleh karena melalui telekonferensi dianggap mewakili kehadirannya. Presentasi dari kelompok kami ada kurang lebihnya, kami minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ada pertanyaan terkait dengan materi kita hari ini. Pak, mau tanya, kalau misalkan ada beberapa pasangan yang satunya itu baik sikapnya, yang satunya itu mungkin kurang baik, terus sampai akhirnya si pasangan itu memperbaiki jadi lebih baik. Terus kalau misalkan semisal dari segi finansial, yang satunya ini lebih, yang satunya ini kurang, jadi kayak menutupi dari kurang itu. Terus masalah jodoh itu cerminan diri. Sedangkan ada satu filosofi yang bilang kalau cermin itu kan terbalik. Terus jadi tuh pasti ada satu sisi terbalik dari pasangan itu, kayak nggak selalu kayak misalkan kita buruk kita pasti dapat pasangan yang buruk juga. Terus kayak kita orang kurang bisa dapat pasangan yang kurang juga. Pasti ada satu celah yang dimana tuh pasti ada kelebihan dia yang nutupin kekurangan kita. Nah kalau menurut Bapak tentang jodoh itu cerminan diri kita itu seperti apa? 2 pertanyaan yang luar biasa baik ya. Pada prinsipnya kan ada pertanyaan, seperti apa sih sebetulnya jodoh kok kita melihat diri kita sendiri. Jadi begini realita. Jadi setiap orang itu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nafsu, keinginan, karakter yang masing-masing berbeda. Pada akhirnya karakter-karakter itu akan terpisah, ya kan? Satu dengan yang lain, seperti air dan minyak. Kita nanti akan menemukan
posisi di mana kita itu harus memilih. Dan pilihan yang kita ambil itu pasti berasal dari mana? Dari sini ya, dari hati. Makanya saya mengatakan, kira-kira seperti apa jodohmu? Ya lihatlah dirimu sendiri. Karena jodoh itu, ya kan, itu adalah punya kamu, hak kamu, dan tentunya asal usulnya dari siapa? Dari kamu, ya kan? Karena asal usulnya dari kamu kan. Kamu memilih siapa, si A, si B, dan si C. Tentunya karakternya itu akan sesuai dengan diri kamu sendiri. Saya contohkan, ini kalian kan di dunia remaja. Mungkin bagi kalian sekarang kan sedang tenar ya di media sosial itu namanya anak Citayam, ngerti? Fenomena Citayam, SCBD. Bagi kalian yang memang sefrekuensi dengan mereka, menarik tidak? Menarik. Bagi yang lain yang tidak sefrekuensi dengan Citayam ini, mereka bilangnya apa? Nora. Berarti apa? Kan kembali ke masing-masing kan? Bagi orang yang pribadinya itu menganggap mereka Nora, jangankan kok berkunjung ke sana, nonton di media sosial saja nggak mau, ya kan? Tapi bagi orang yang memang sefrekuensi dengan mereka, ya tentunya apa? Bukan hanya sekedar nonton, tapi juga pengen fashion show ke sana sambil cari-cari pasangan. Ya, betul tidak? Syukur-syukur dia dan pasangannya nge-trend viral di media sosial, punya akun YouTube-nya nanti subscribernya banyak ya kan? Hasilnya dari YouTube. Tapi bagi sebagian orang, itu ada yang mengatakan mereka itu Nora. Jangankan kok datang ke sana, melihat saja mereka tidak mau. Tontonannya mungkin mereka sudah lain lagi, ya kan? Tontonannya mungkin Ustaz Adi, ya, Gus Baha misalkan, atau orang-orang yang lain. Ya tentunya pasti itu nanti akan menimbulkan dua karakter, dua sisi yang berbeda. Kalau urusannya terkait dengan misalkan harta benda bisa jadi, ya kan? Tapi kalau urusannya dengan karakter itu jauh lebih sulit, ya kan? Kalau kita menemukan orang yang menikah antara laki-laki dengan perempuan yang satu kaya satu miskin, banyak sekali, ya kan? Tapi kalau karakternya itu memang sudah tidak sama, itu agak sedikit jarang, gitu ya. Berbeda warna kulit banyak, satu hitam, satu putih, satu sipit, satu lolok, satu ganteng, satu cantik, satu cantik seperti istri saya, yang satu jelek kayak saya misalkan, banyak sekali. Istri saya kan belum sadar sampai hari ini, ya kan? Kalau itu kan masalah fisik. Kalau masalah fisik iya bisa jadi, aduh banyak sekali. Tapi kalau masalah karakter itu kayaknya memang sulit. Frekuensinya saja sudah tidak sama. Gitu nggih? Gitu nggih Mbak nggih? Bisa dipahami? Ada lagi yang lain. Kalau menikah itu kan atas dasar suka sama suka. Kalau dijodohkan dari kedua orang tua itu gimana Pak? Apakah kita tetap pada pilihan diri kita sendiri atau kita mematuhi orang tua kita? Terima kasih. Mohon untuk dijawab. Secara prinsip pada akhirnya adalah pernikahan itu tidak melulu hanya pada masalah suka atau tidak suka. Pernikahan itu pada akhirnya adalah tentang saling menerima dan saling melengkapi. Saya dapat memastikan, seberapa hebat pun kalian, seberapa hebat pun calon istri atau suami kalian, ketika pertama kali kalian menikah, pasti akan selalu ada halangan, rintangan yang datang. Pada akhirnya yang bicara bukan tentang suka atau tidak suka, tetapi bagaimana kedua belah pihak itu akan bisa saling menerima. Makanya dijodohkan atau apapun itu tidak akan menjadi parameter pernikahan itu nanti menjadi berjalan baik atau tidak. Setiap orang yang menikah, kenapa begitu sangat emosional? Ya karena di sana dia itu sedang menentukan nasibnya.
atas apa yang dia lakukan hari itu, ya kan? Dan dia harus siap dengan segala konsekuensinya. Nah, di sini konsekuensi ini dijawab oleh ya tadi sikap mental tadi, bukan pada masalah suka atau tidak suka. Gitu, nggih, paham nggih? Untuk merefresh kembali pembelajaran kita hari ini, kita akan bermain namanya kartu game based learning. Bentuknya seperti ini. Ada yang aneh? Apa? Ini warnanya hitam, sementara bungkusnya warnanya nggak apa-apa. Baik, di sini ada banyak sekali ya tulisan-tulisan. Ini ada ada berupa jawaban dan ada berupa pertanyaan. Kartu ini akan saya bagi kalian satu orang satu-satu. Jika nanti saya bertanya dan jawaban itu ada di dalam kartu ini, silahkan kalian angkat dan kalian jawab. Gitu. Jika nanti sampai terakhir kali kok kartu kalian itu tidak teridentifikasi, berarti kartu kalian itu berupa pertanyaan dan kalian harus menjawab pertanyaan yang ada di dalam kartu tersebut. Paham ya? Intinya yang ada di dalam tulisan ini kalau bukan jawaban ya pertanyaan. Kalau saya tanyakan pertanyaan kemudian jawabannya ada di kartu itu, silakan diangkat. Kalau tidak ada ya jangan diangkat. Kalau mau nanti yang jawabannya salah dihukum penyanyi Garuda Pancasila. Itu siap nggih? Kartu saya bagikan. Gen keren tak? Iya nak sing ngene. Tak bagi nggih. Sekarang silakan diangkat ke atas kartunya yang ada jawabannya rukun nikah, ijab dan kabul. Harus ada saksi, harus ada mempelai laki, juga mempelai perempuan dan dinikahkan oleh wali. Yang kedua, syarat mempelai perempuan. Sapa sing gawa? Bukan pasangan atas kehendak sendiri, bukan muhrim, terus tidak sedang masa iddah, tidak sedang suami, mana ini? Tidak sedang ihram, terus kuwi beragama. Terus syarat saksi. Saksi ini kudu adil. Kemudian juga tidak fasik. Kemudian hadir dalam majelis. Kemudian balik dan juga berakal sehat. Yang kemudian juga beragama Islam. Yang masih memegang kartu satu. Ya, berkuat gratis. Apa mbak? Iklannya apa? Mati atau Wis dene iklan. Terus gunaku. Jasa anima. Iya. Buku bacaan. Terima kasih semua sudah mengerjakan soal post test. Saya harap semuanya dapat mendapatkan hasil yang lebih baik.
Terakhir sedikit saya menyimpulkan, beberapa waktu yang lalu ada sebuah peristiwa yang viral di negara kita, bahkan juga di negara lain, yaitu terkait dengan meninggalnya putra dari Gubernur Jawa Barat Mas Eril ya, Ridwan Kamil, putranya Pak Ridwan Kamil, namanya Eril, yang tenggelam di sungai yang ada di Swiss. Ada satu hal yang menarik. Ketika saya melihat sungai itu seperti sungai surga bagi saya, luar biasa, jernih, ya kan? Pemandangannya hijau, indah, cantik dan menawan. Sebuah gambaran keindahan sungai adalah Sungai Are, tempat di mana Eril itu meninggal dunia. Tetapi ternyata di balik keindahan sungai itu, ternyata di sanalah menyimpan maut dan kematian bagi Mas Eril. Maksud saya adalah bahwa jodoh itu kadang-kadang yang terlihat indah di depan mata belum tentu membawa ke arah kebahagiaan. Bisa jadi justru membawa ke malapetaka. Seperti halnya Sungai Are yang memancing semua orang untuk mandi di sana, tetapi ternyata sungai itu begitu sangat luar biasa berbahaya. Itulah sedikit yang bisa kita ambil hikmahnya. Kita cukup turut berbela-sungkawa atas meninggalnya Mas Eril. Mudah-mudahan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT. Untuk tidak lanjut materi kita hari ini, silakan kalian deskripsikan calon istri dan calon suami menurutmu. Tulis di selembar kertas, kemudian foto yang kirim ke saya, sementara kertas itu gantung di kamarmu. Boleh siapa saja. Yang laki-laki boleh mengidolakan Aril, yang perempuan, yang laki-laki boleh mengidolakan Soimah atau siapa. Juga beristri. Yang lain, caranya beristri. Silakan kalian tulis siapa calon mempelai laki-laki dan perempuan yang menjadi cita-cita saya. Mudah-mudahan harapan itu terkabul kelak suatu hari nanti. Amin. Menggunakan masker, terus mencuci tangan, terus menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas, dan menjaga keselamatan dengan 5M: sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat jangan lupakan itu. Selanjutnya, materi berikutnya kita akan membahas tentang dalil-dalil yang ada hubungannya dengan pernikahan menurut syariat agama Islam. Silakan materinya dicari dan dipelajari. Untuk berikutnya kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Salah satu siswa menyiapkan dan kita bisa kembali pulang ke rumah. Pak duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.